Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Pembelajaran kali ini adalah tema 1, subtema 3. Yuk disiapkan buku dan alat tulisnya. Kegiatan yang pertama adalah ayo membaca pada halaman 161. Ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari hewan. Di antaranya adalah nyamuk dan lalat. Nyamuk dapat menularkan penyakit demam berdarah. Lalat dapat menularkan penyakit perut. Bagaimana daur hidup nyamuk dan lalat? Daur hidup nyamuk. Nyamuk senang bertelur di atas air yang menggenang. Sekali bertelur, jumlahnya ratusan butir. Telur kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak bergerak dalam air. Setelah beberapa hari, tempayak berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kepompong berubah menjadi nyamuk. Nyamuk dewasa akan bertelur dan begitu seterusnya. Hai teman-teman Smart Point, ayo kita pelajari metamorfosis nyamuk. Telur nyamuk. Telur nyamuk menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik menjadi pupa. Dan pupa menjadi nyamuk. Kemudian nyamuk bertelur. Sampai jumpa dan selamat belajar. Daur hidup lalat. Lalat dewasa meletakkan telur-telurnya di atas sampah atau kotoran. Ukuran telur lalat sangat kecil. Setelah telur lalat menetas, keluarlah larva kecil berwarna putih. Larva lalat disebut belatung. Belatung memakan makanan yang ada di sekitarnya. Akhirnya, belatung membungkus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi lalat. Lalat dewasa akan bertelur lagi. Begitu seterusnya daur hidup lalat terjadi. Metamorfosis lalat. Teman-teman Smart Point, ayo kita pelajari metamorfosis lalat. Telur lalat. Telur lalat menjadi larva. Larva menjadi pupa. Pupa menjadi lalat. Dan kemudian lalat bertelur. Sudah tahu kan bagaimana metamorfosis lalat? Sampai jumpa. Kegiatan selanjutnya adalah ayo lakukan pada halaman 162, yaitu membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Lalat suka hinggap di tempat kotor, misalnya sampah. Pada saat yang lain, lalat suka hinggap pada makanan. Akibatnya, orang yang makan makanan yang dihinggapi lalat dapat sakit perut. Oleh karena itu, sampah tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Selain itu, tempat sampah hendaknya selalu ditutup agar tidak dihinggapi lalat. Sudahkah kalian membuang sampah di tempat sampah? Tugasnya adalah Ananda mengirimkan foto tentang kegiatan membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan selanjutnya adalah ayo membaca pada halaman 163 sampai dengan 164, yaitu bersatu menjaga lingkungan. Di lingkungan yang bagaimanakah kalian suka tinggal? Kalian tentu suka tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan idaman semua orang. Adapun cara menjaga kebersihan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan rumah. Setiap keluarga menempati rumah. Rumah sebagai tempat tinggal harus dijaga kebersihannya. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya merasa nyaman. Adapun cara menjaga kebersihan lingkungan rumah adalah mengadakan kerja bakti membersihkan rumah secara rutin, membiasakan membuang sampah pada tempatnya,
dan menjaga kebersihan rumah secara teratur, misalnya menyapu dan mengepel lantai secara rutin. Yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan permukiman. Cara menjaga kebersihan lingkungan permukiman adalah mengadakan kerja bakti secara rutin yang melibatkan seluruh warga, membiasakan perilaku hidup sehat, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang material rumah sembarangan, dan tidak membakar sampah sembarangan. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah membersihkan ruang kelas sesuai dengan jadwal regu piket, membersihkan laci meja dan sampah di sekitar tempat duduk, tidak mengotori kelas dengan membuang sampah atau bungkus jajanan, membersihkan papan tulis setiap selesai pelajaran, menyiram tanaman di kelas atau sekolah, meletakkan sampah di tempat sampah setiap kali menjumpai sampah di sekitar sekolah, dan melakukan kerja bakti kebersihan kelas secara berkala. Yang keempat adalah menjaga kebersihan di tempat umum. Cara menjaga dan memelihara ketertiban di tempat umum adalah sebagai berikut: tidak membuang sampah sembarangan, tidak meludah atau membuang ingus sembarangan, membersihkan dengan tuntas setelah buang air di kamar mandi atau WC. Jika bersin-bersin, hidung dan mulut ditutupi dengan sapu tangan atau tisu, dan tidak melakukan aksi coret-coret di tempat umum. Kegiatan selanjutnya adalah ayo mengamati pada halaman 165. Menyelesaikan operasi perkalian bersusun. Perhatikan pada contoh soal berikut. 320 dikali 4 dapat dihitung dengan cara bersusun berikut ini. Yang pertama, 4 dikali 0 sama dengan 0. Lalu yang kedua, 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang ketiga adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan hasilnya adalah 1280. Kegiatan selanjutnya adalah ayo berlatih pada halaman 165. Menyelesaikan soal cerita. Kerjakan soal berikut seperti contoh. Pak Rahmat membeli 4 kotak telur. Tiap kotak berisi 140 telur. Berapa jumlah seluruh tiap telur yang dibeli Pak Rahmat? Kegiatan selanjutnya adalah ayo berkreasi pada halaman 146. Siapkan alat dan bahan seperti kertas HVS atau buku gambar, pensil, penghapus, dan alat mewarnai. Perhatikan sebuah gambar dekoratif ikan. Cobalah kalian gambar ikan di samping ini di atas kertas HVS atau buku gambar dengan menggunakan berbagai garis. Kalian boleh menghias gambar ikan sesuai imajinasimu. Jika sudah mengerjakan, segeralah kirim bukti foto hasil gambarmu. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini selesai. Selamat mengerjakan dan tetap bersemangat soleh dan soleha. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.